Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya Prodiakon Alusius Gonzaga Markus Parnaswito dalam renungan harian hari ini, yakni hari Senin tanggal 6 April tahun 2026, saudara. Dan hari ini adalah masih dalam oktav Paskah atau Minggu Paskah. Baru saja kemarin hari Minggu, ya satu hari yang lalu kita merayakan Paskah Tuhan, yakni kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari dalam kubur setelah 3 hari bersemayam di dalam makam. Dia bangkit dan dia pergi. Saudara, dari bacaan pertama hari ini dikisahkan yakni mengenai khotbah Petrus, yakni dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua dan ayat 14 dan sekian. Di sana dari 14 dan seterusnya itu dikisahkan, diceritakan tentang khotbah Petrus yang memberikan keyakinan atau peneguhan bahwa dia memberikan statement bahwa pada waktu itu banyak sekali orang-orang, teruna-teruna muda, orang tua, perempuan, saudara, bahkan orang-orang tua juga mendapatkan mimpi-mimpi, ya, ini tentang karunia, tentang nubuat dan berbagai macam bahasa roh, ya, yang tidak bisa mereka sendiri ketahui, namun ada pihak lain yang bisa mengetahui. Saudara, mereka menganggap orang-orang luar pengikut Kristus ini menganggap bahwa mereka sedang mengigu para murid dan saudara-saudara yang lain itu. Mereka sedang mabuk di siang hari bolong, kok mereka ngoceh ngomyang seperti itu. Kemudian korelasi dari bacaan Injil, saudara, hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28, yakni ayat ke-8 sampai dan 10, kemudian juga 11 sampai 15, saudara. Ini mengenai kebenaran fakta yang diterima di masa yang sebelumnya, ya, ini ketika Yesus itu baru saja wafat dan dimakamkan dan bangkit, saudara. Di sana dikasahkan pada waktu pagi-pagi sekali, saudara, Maria Magdalena dan beberapa Maria yang lain, itu berarti ada Maria istri Kleopas, ada yang lain-lain yang para murid Yesus, saudara. Dan di sana mereka menjumpai bahwa kubur Yesus telah kosong dan mereka bertemu dengan malaikat yang menggulingkan batu itu, mengatakan bahwa orang yang kamu cari sudah tidak ada sini, lihatlah kubur itu telah menjadi kosong. Dan mereka melihat kain kafan, kain pembungkus daripada tubuh mayat Tuhan Yesus itu sudah terlipat di sisi yang lain, saudara, artinya sudah dibereskan. Dan Yesus tidak ada di situ. Lalu malaikat itu, pergilah, pulanglah, saudara. Tidak ada di sini orang yang kamu cari. Lalu setelah mereka dalam perjalanan pulang, mereka menjumpai, ditemui Yesus di tengah jalan, saudara. Mereka tidak menyangka bahwa itu adalah Yesus dengan menyampaikan salam. Namun setelah mereka sadar dan tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang berdiri di tengah-tengah jalan dan menemui mereka, lalu terkejutlah mereka, sedikit takut namun juga bersuka cita, lalu memeluk kaki Tuhan Yesus dan menyembah kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, pergilah dan pulanglah, wartakanlah, sampaikanlah kepada saudara-saudaraku, yakni bukan saudara jasmani Yesus saja, namun juga para murid itu dikatakan adalah para saudara-saudara dan semua pengikutnya, bukan hanya 12, bukan hanya para murid, para rasul, saudara, tapi juga orang-orang yang percaya yang mengikuti Kristus, itu dikatakan Yesus mereka adalah saudaraku. Katakan kepada mereka, pergilah ke Galilea mendahului aku, dan di sana mereka akan menjumpai aku. Tuhan Yesus memberikan janji yang pasti di sana bahwa ada perintah nyata, ada bukti fakta yang valid. Yesus itu sudah bangkit. Yesus bukan lagi berada di makam kematian, ya saudara, tetapi dia sudah bangkit. Dan saat itu juga Yesus sudah hidup di dalam dua dunia, saudara. Jadi Yesus bisa menampakkan diri secara fisik yang bisa dipegang oleh manusia sebagai manusia, namun ia juga sudah berada di alam roh, yang mana dia bisa menghilang, bisa muncul sesuka hati kapan saja. Itulah yang dilakukan. Kemudian di kisah selanjutnya, saudara, setelah mereka menyampaikan itu, mewartakan kepada para murid, lalu di kisah lain, saudara, di sini di ayat 11 dikatakan, disitulah di balik kebenaran yang akan diwartakan itu muncul kejahatan dosa iblis, yakni dusta mahkamah agama pada waktu itu, ya, di antara kaum Yahudi, saudara. Dan mereka mengatakan membuat rekayasa bahwa kebenaran itu oleh para prajurit suruh disimpan, saudara. Jadi mereka, para prajurit saksi ini, diberi uang banyak, saudara, tertentu jumlahnya, untuk memberikan kabar bahwa mewartakan berita bohong yang palsu. Dikatakan bahwa mereka harus menyampaikan kabar bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh para murid-muridnya, saudara. Padahal sebetulnya Yesus itu sudah bangkit, saudara. Tetapi dikabarkan bahwa dalam ayat 11 sampai 15 ini, di dalam perikop dusta mahkamah agama itu, saudara, mereka merekayasa, ya, kepercayaan palsu atau kebohongan yang mereka katakan bahwa
Yesus itu tidak bangkit tetapi dicuri oleh para murid. Dan itu saudara, satu kejahatan dosa oleh beberapa orang pada waktu itu, pemuka agama Yahudi waktu itu direkam sampai hari ini dan dipercaya oleh sekelompok kaum Yahudi hingga hari ini, bahwa mereka percaya bahwa Yesus tidak bangkit melainkan dicuri oleh para murid. Bayangkan saudara, perbuatan dosa itu mengakar sampai ke anak cucu, bahkan sampai ke ribuan tahun berikutnya, bahwa Yesus itu adalah dicuri oleh para murid. Sayang sekali, namun di sisi lain kita melihat para murid Maria Magdalena dan yang lain-lain saudara itu percaya, dan sejak saat itulah Roh Allah bekerja di tengah-tengah mereka. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengkorelasikan bacaan hari ini dari kedua kisah ini saudara dengan kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak di antara saudara dan saya yang seringkali kita mendapatkan amanat agung atau perintah Tuhan yang mana di dalam kehidupan kita mungkin bisa melalui rema sabda Tuhan dalam misa, dalam ketemu dengan orang saudara, kemudian dalam usaha kita berjumpa dengan rema Allah, yakni perintah Tuhan yang ada bersemayam, berbicara, berbisik mungkin dalam hati kita. Mohon maaf, saya masih sedang dalam masa pemulihan saudara, jadi saya masih ada sedikit batuk. Yang dikasih Tuhan, mungkin seringkali kita juga mengalami peristiwa amanat agung atau perintah ilahi yang termaktub di dalam diri kita, baik itu suara hati, suara batin, melalui membaca firman seperti ini saudara. Ada perintah Allah di sini. Misalnya satu contoh, misalnya di dalam hati kita mungkin bisa sebagai guru, sebagai petani, sebagai pedagang, bisa sebagai pengusaha misalnya ya. Banyak sekali bidang-bidang pelayanan kita yang tidak selalu atau tidak melulu di dalam gereja atau di dalam karya pelayanan kerohanian. Seringkali kita mendapatkan amanat Tuhan bahwa saat kita harus melakukan perbuatan baik ini, misalnya berniat saudara, saya melihat kelompok orang-orang susah atau berkekurangan ini, kok saya tergerak untuk mempersembahkan sesuatu untuk mereka, misalnya bantuan makanan, bantuan uang atau logistik atau obat-obatan. Ya, di dalam hati itu sudah berbicara kepada kita. Namun acap kali seperti juga kekuatan iblis dalam dusta mahkamah agama pada waktu itu berkecamuk di dalam pikiran kita sendiri, bahwa aku sendiri kekurangan, aku sendiri sedang tidak punya, kenapa aku mesti repot memikirkan mereka, kenapa aku sendiri mesti harus membayar banyak sekali biaya, banyak sekali harus aku tanggung saat ini, tapi kenapa aku harus berbuat baik. Akhirnya perbuatan baik itu hanya mentok di dalam ide dan pikiran kita sendiri, tidak terrealisasi dan tidak mewujud nyata. Jadi roh Allah, roh kasih, roh cinta daripada Tuhan itu saudara tidak mewujud nyatakan, digagalkan oleh pikiran kita sendiri. Ingat saudara, iblis tidak terwujud di dalam bentuk-bentuk lain, namun juga bisa bercokol di dalam pikiran kita sendiri yang jahat saudara. Kita tidak selalu dikuasai oleh Roh Kudus, namun juga bisa kita ini dikuasai oleh roh jahat. Oleh sebab itu mari kita menjadi waspada, meminta hikmat Tuhan, berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya kita selalu dituntun dan dibimbing, supaya apabila saudara dan saya mendapatkan perintah pasti daripada Tuhan dalam bentuk-bentuk karya nyata, itu bisa kita realisasikan di bidang apapun. Misalnya saudara tergerak untuk menyumbang, lakukanlah itu dengan segera menyumbang. Tidak usah ragu-ragu nanti uangnya dari mana. Kalau Tuhan memberi perintah, yakinlah saudara bahwa Allah juga yang akan menyediakan bahan-bahannya, Allah menyediakan uangnya, Allah menyediakan logistiknya untuk menjadikan saudara bisa melakukan perbuatan baik. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh. Saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita acap kali kita dihadapkan pada padang gurun kehidupan yang harus kita hadapi, baik itu berupa kerugian, kegagalan usaha, pertengkaran rumah tangga, kegagalan usaha, sakit penyakit, dan apapun itu. Itulah dimana kita diproses oleh Tuhan supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, nah namun berapa banyak kita harus melampaui masa-masa sulit itu untuk menyelesaikannya, dan sangat kesulitan saudara, sehingga membuat kita susah sekali untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Akhir kata, terima kasih saudara atas firman ini, dan saudara boleh menyimak renungan singkat daripada harian dari saya ini ya. Semoga korelasi firman yang saya kaitkan dengan kehidupan kita ini sungguh bermanfaat dan berdaya guna untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Akhir kata, selamat menikmati berkat Tuhan hari ini, berkarya melangkah bersama Tuhan, hadapi segala tantangan dan cobaan hidup saudara dan saya, selalu setia dan percaya kepada Tuhan selalu sanggup menolong saudara dan saya dalam situasi apapun, termasuk keinginan kita untuk melakukan perbuatan dan niat-niat yang baik.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di periode yang akan datang. Salam sukacita, sukses untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.